Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah. Ba'du, ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi al-kiram, ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in, syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'alifin jami'il malaikatil muqarrabin, sadatina sufiyatil muhaqqiqin, susan ila sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani, sayyidil awliya illah wal awliya tis'ah, wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masayyikhina wa sadidina wa muallimina dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hada, khususan laman fataha hadhil qaryah, wa khususan ila mu'allif hadzal kitab asy-syaikh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum. Sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita Al-Babu Sadisu Asyara fi Fadilatiz Zakah. Bab yang ke-16 menerangkan keutamaan zakat. Hadis nomor 5. Bab 16, hadis nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharain. Amin. Qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahalaka ora rusak apa malun bondo fi barin ing dalem daratan, wala bahri lan ora ing dalem lautan, ila kajaba biman izzakati kelawan kacegahe zakat. Hadis ini menerangkan harta itu tidak akan rusak dimanapun, baik itu di daratan ataupun lautan, kecuali orang itu tidak mengeluarkan zakat. Ini jelas ya. Jadi yang merusak harta kita itu adalah karena kita tidak menunaikan kewajiban. Karena kita tidak mengeluarkan kewajiban kita. Jadi zakat itu sebenarnya justru memelihara kita, menjaga kita. Manakala zakat itu zakat mal, maka yang dijaga adalah harta kita. Yang dibersihkan adalah harta kita. Manakala zakat itu adalah zakat fitrah, yang dibersihkan adalah diri kita, yang dijaga adalah diri kita. Ini penting sekali. Jadi zakat itu sebenarnya bukan hanya zakat ya. Semua yang diwajibkan Allah itu sebenarnya bukan memberatkan kita, tapi menguntungkan kita. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha. Allah itu mewajibkan beberapa kewajiban. Fala tudayyi'uha, maka jangan kau sia-siakan. Karena sesuatu yang bersifat fardu itu adalah menguntungkan kita. Walaupun seolah-olah itu merugikan kita. Ya poso itu ya wong awak mangan iku enak kok dikongkon poso. Seolah-olah itu memberatkan gitu. Seolah-olah memberatkan. Sholat 5 waktu wong subuh enak-enak turu kok dikongkon sholat. Contohnya seperti itu.
Tapi sebenarnya itu menguntungkan kita. Sebenarnya menguntungkan kita. Ampun. Maka zakat itu adalah membuang apa-apa yang merusak. Wala talbisul haqqo bil batil, jangan kau campur urusan yang jelek dengan urusan yang baik. Karena kebaikan itu menjadi rusak karena kejelekan itu tadi. Ada kalanya orang itu sudah merasa mengeluarkan zakat. Wis dihitung jumlah harta simpanannya, dihitung wis bener ngitungnya. Wis bener ngitungnya. Dikeluarkanlah zakat itu, ternyata yang menerima bukan orang yang berhak. Sah atau tidak begini? Karena tidak sah, maka sama halnya dia belum mengeluarkan zakat. Jadi ini perlu sangat diperhatikan. Perlu sangat diperhatikan. Nah, sedangkan dalam masyarakat kita itu kadang zakat itu gak pakai dihitung. Kalau dia gak yakin jenengan yang ketoke zakat itu ngitung gak yakin. Paling dikira-kira. Betul nggak? Padahal harus dihitung itu. Harus dihitung. Nek panjenengan itu apa nih? Pegawai lebih mudah, wis jelas saulan bayarannya sakmene. Panjenengan iku pedagang iku luwih angel. Dodol kadek dodol baut, dodol mur, tapi gudangnya gede. Ngitungnya angel. Betul. Apa meneh kok ono transaksi yang bayar tunda. Angel meneh niku ngitungnya, betul. Tapi ya demi menyelamatkan harta kita, demi supaya kita itu terjaga, maka harus dilakukan. Begitu. Ana kalane wis bener siapa yang berhak diberi, wis bener, gak ngerti carane ngitungan itu nih. Jadi ini perlu sangat diperhatikan. Itu betul. Jadi kalau kita berbicara tentang asnafus samaniyah, orang-orang yang berhak menerima zakat, 8 golongan itu sebenarnya sangat sulit kita temukan, sangat sulit. Sementara kita kadang wis opo jari amil, lu ndak bisa, ndak boleh begitu. Kalau kita ingin menjaga harta kita, contohnya seperti itu. Baik. Hadis yang lain, Rasulullah mengatakan mahtalatat shadaqah ai zakah malan illa ahlakat. Ketika zakat itu bercampur dengan harta, maka dia akan merusak harta, menghancurkan harta. Jadi zakat itu tidak boleh dicampur dengan harta kita, harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana ora iman niku sampurna, liman la salatahu kedue wong la salatahu kang ora salat lahu kedue man. Wala salata lan ora ana salat iku sampurna, liman la zakata lahu kedue wong sing ora ngetoke zakat. Berurutan, nggih. Iman itu tidak sempurna atau rusak iman seseorang itu manakala orang itu tidak melakukan sholat. Dan sholat itu tidaklah sempurna manakala orang itu tidak mengeluarkan zakat. Jadi ini terhubung semua. Terhubung semua. Nek redaksi niku la imana, tidak ada iman. Liman la sholatahu, bagi orang yang tidak mengerjakan sholat. Tapi jangan diterjemah begitu. Jadi wong sing gak sholat itu gak duwe iman, jangan. Kalau nerjemah itu tidak sempurna iman seseorang. Karena setiap orang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah itu ada iman. Walaupun mungkin sangat kecil. Jadi, maka tidaklah sempurna iman seseorang sehingga dia mengerjakan sholat. Dan tidaklah sholat itu dikatakan sempurna manakala dia tidak mengeluarkan zakat. Mumpun lah kalau jenengan ini sholat berusaha khusyuk piye, nek orang ngetoke zakat mboten sempurna sholat.
hadis yang lain Rasulullah menyampaikan innallaha qarana salasata asya bisalasati asya falam yukbal wahidatan minha bidunil ukhra. Faqala ta'ala aqimis sholata wa atuz zakah atiullaha wa atiur rasul aniskurli wali walidaik. Allah menyertakan 3 hal bersamaan dengan 3 hal yang lain. Falam yukbal wahidatan minha bidunil ukhra. Allah tidak menerima manakala melakukan yang satu tanpa melakukan yang satu. Apa itu? Pertama, aqimis sholata wa atuz zakah. Quran ya. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Ini pasangan sudah. Oke, ini pasangan. Ketika kita mengerjakan sholat tapi tidak membayar zakat, maka tidak menerima. Demikian pula sebaliknya. Kita mengeluarkan zakat tapi ragelem sholat, itu tambah nemen. Jadi ini tidak boleh dipisah. Atiullah wa atiir rasul. Yang kedua, atiullah wa atiir rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah pada Rasul. Ini juga tidak boleh dipisah. Orang lain dipisah nih. Taat kepada Allah, taat Rasulullah itu tidak boleh dipisah. Kenapa kok nggak taat kepada Allah saja, Pak? Tidak bisa, tidak ketemu nanti. Nggak ketemu. Jadi ini memang terjadi pergeseran nilai besar-besaran di akhir-akhir tahun ini. Orang itu pada semangat ibadah menghamba kepada Allah tetapi lupa dengan Rasulullah. Itu berat sekali. Amat sangat berat, betul. Hadisnya panjang sekali. Saya cuplik beberapa kalimat dari hadis itu. Qala azza wa jalla, hadis qudsi, Allah menyampaikan, innal jannata muharramatun ala jami'i khalqi hatta yadkhuluha huwa wa ummatu. Kata Allah, sesungguhnya surga itu tidak aku perkenankan dimasuki siapapun sehingga dimasuki oleh Muhammad beserta umatnya. Jadi nabi keri dewe, umat keri dewe ning mlebu swarga dhisik dhewe. Umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, umat Nabi Isa keri. Umat Rasulullah, Nabi kita masuk surga duluan. Sing mlebu swarga, ya gitu kan. Sing pinarak sing nang neraka ya tetep ya memang begitu. Jadi ini kemuliaan Rasulullah. Awal dari hadis ini, auhallahu ila Musa nabi bani Israil. Innahu man laqiyani wa huwa jahidun bi ahmada adkhaltuhun nar, kata Allah. Hadis qudsi ini. Allah mengabarkan pada Nabi Musa, siapapun yang ingin laqiyani, bertemu denganku, ketemu Allah itu hakikatnya besok di surga. Tapi sekarang ini kita juga sudah bisa bertemu Allah. Bertemu dengan pertolongan Allah. Bertemu dengan perlindungan Allah. Bertemu dengan penjagaan Allah. Bertemu dengan kasih sayang Allah. Bertemu dengan hidayah dari Allah. Ini namanya Allahu yatajalla bi af'alihi. Kalau dalam ilmu tasawuf begitu nih. Jadi ngetoke penggawene Gusti Allah. Jadi Allah itu selalu menampakkan perbuatannya sebenarnya. Selalu. Sing gampang mawon lah, bumi muter. Sing gampang mawon. Allah itu selalu menampakkan perbuatannya. Jadi barang siapa yang ingin bertemu denganku, kata Allah, bertemu dengan rahmatku, pertolonganku, perlindunganku, penjagaanku, hidayahku, wa huwa jahidun bi Ahmad, tetapi dia tidak suka dengan Ahmad, adkhaltuhun nar, tak lebokin rokok. Kata kunci.
Kata kunci. Ana wong sregep salat, sregep poso, sregep maca Quran, sregep zikir ning ora seneng Gusti Allah, adkhaltuhun nar, tak lebokke neraka. Mutlak, Jadi nggak bisa kita taat pada Allah saja, itu nggak bisa. Ada kalimat wa atiur rasul. Tuh, bahkan para sahabat, piye para sahabat nih. Jadi orang yang paling mengenal Rasulullah itu adalah para sahabat. Orang yang paling paham dengan ajaran Rasulullah itu adalah para sahabat, karena mendampingi Rasulullah pada setiap keadaan. Para sahabat itu ibadah luar biasa. Luar biasa. Abdullah bin Amr bin As itu nek bengi sholat sunnah itu 500 rakaat. Ono sahabat liya nek bengi sholat sunnah 1000 rakaat. Cobi, jenengan pirang rakaat? Lah gitu nih. Para sahabat itu begitu. Ono sing poso gak leren-leren. Para sahabat itu begitu. Luar biasa. Luar biasa. Ono sahabat itu sing setiap Rasulullah mengatakan apa ndak pernah lupa, langsung hafal. Ada. Itu para sahabat. Keadaan para sahabat. Para sahabat yang ahli ibadah seperti itu, suatu ketika itu ditegur oleh Rasulullah dengan teguran yang keras. Apa kata Rasulullah? Ma sami'ta qauli al-a'malul mauqufah wa da'watul mahbuthah hatta yusalli alayya. Apakah kalian tidak memperhatikan apa yang aku ucapkan? Ini teguran berarti. Para sahabat, kowe apa gak ngrungokno apa sing tak sampai? Teguran ini. Jadi kok ono kiai dawuh ngono, itu teguran sebenarnya. Teguran keras itu. Jadi Rasulullah mengatakan seperti itu pada para sahabat. Al-a'malul mauqufah, amal itu berhenti, tidak akan sampai kepada Allah. Wa da'watul mahbusa, dan doa-doa itu ditolak, tidak akan diterima, tidak akan diijabah oleh Allah. Hatta yusolli alayya, sehingga dibacakan sholawat kepada. Kalau jenengan sholat ramoco sholawat, kira-kira piye? Secara fikih saja dinyatakan tidak sah, kan betul kan? Moco sholawat nalikane sholat itu hukumnya wajib. Nggak moco berarti tidak sah itu sholat, karena kurang salah satu wajib sholat ora dilakoni. Panjenengan ndonga ora moco sholawat, mahbusah, ditolak oleh Allah. Yang paling sering kita melakukan perbuatan tetapi kita tidak bersolawat, apa itu buahnya? Sodakoh ramoco sholawat. Betul nggak? Panjenengan kerja nyambut gawe budal maca sholawat. Loh. Panjenengan maca Quran apik napa mboten? Apik. Maca sholawat apa ora? Banyak. Sehingga seolah-olah kita merasa amal kita banyak, padahal itu tidak sampai kepada Allah. Tidak sampai kepada Allah. Loh. Begitu. Atiullah wa atiur. Saya itu menyaksikan sendiri, ulama-ulama besar itu tidak pernah lepas membaca sholawat pada setiap keadaan. Betul. Mungkin 10 tahun yang lalu, lebih mungkin 15 tahun yang lalu, saya itu muludan ngundang Syekh Fadil dari Turki, keturunan ke-25 Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya akhirnya heboh, wong tak undang neng kampung ya heboh. Sing teko niku hampir 5.000 orang. Uang kok 5.000, niku gak padha karo duit 5.000, ora padha. Wis kaya dawet ra karu-karuan. Acaranya Sabtu, Jumat malam itu udah datang. Akhirnya saya sediakan tempat menginap. Saya menyaksikan sendiri, mudun mobil itu maca sholawat, salaman maca sholawat, melangkah baca sholawat, duduk baca sholawat, mau makan baca sholawat, selesai makan baca sholawat. Tidak pernah lepas. Tidak pernah lepas. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sebelum pandemi, jauh, mungkin sekitar 3-4 tahun sebelum pandemi, 4 tahun sebelum pandemi, waktu saya ke Mekah waktu itu. Saya itu kalau bulan Rajab ziarah ke Rasulullah. Niatnya ziarah.
Setelah selesai ziarah, pindah ke Mekah, baru saya pamit pada Rasulullah untuk melakukan ibadah umroh. Sehingga pamiti Rasulullah. Karena yang punya ajaran ini adalah Rasulullah. Di Mekah itu habis umroh pertama, saya melihat di tempat exit keluarnya sa'i, itu ada kajian. Kebetulan waktu selesai sa'i itu, saya sempat mendengar sebentar. Sing ngajar itu orang berkulit hitam. Orang kulit hitam. Akhirnya begitu selesai pengajian, saya tertarik. Karena apa? Yang dipelajari itu kitab Jalalain, tafsir Jalalain. Dan jarang. Dengan ada kajian di Mekah, di Madinah, itu rata-rata orang Salafi. Tapi ini bukan. Literaturnya literatur orang-orang kita. Orangnya sudah tua. Saya tertarik. Akhirnya saya salaman sama beliau, ternyata namanya Syekh Ma'ruf Al-Amin. Orang dari Maruku. Akhirnya saya sempat ke dalamnya beliau, sowan ke dalamnya beliau. Dan beliau mengarang kitab Syarah Sahih Muslim. Haqaiqur Rauh wa Rauhan namanya. Sak mejo niki kitab. Menulis kitab itu. Kalau saya diskusi, ngobrol, mau pamit, saya itu minta doa, terus saya ngomong, ya Syekh, saya ingin mendapatkan doanya orang-orang yang dekat dengan Allah. Kira-kira saya sowan kemana? Beliau mengatakan dengan ringan gitu. Kalau terjemahannya begini, golek ana wong sing wudune nganggo banyu udan. Wudune nganggo banyu iki nang Mekah. Jangan bayangke wudune nganggo banyu udan piye? Ini kan tidak bisa, kita pikirkan tidak bisa, ya sudahlah. Ini tak goleki cara zahir tidak mungkin ketemu. Wis harus dengan batin, sakeh-akeh ndonga. Setiap ke Masjidil Haram saya berdoa. Terus suatu ketika di tengah-tengah wiridan, saya itu belat pipis. Berdiri, mau keluar, ternyata dua soft depan saya itu ada orang sepuh itu berdiri keluar. Saya persilakan jalan dulu karena beliau lebih sepuh. Ya, begitu sampai keluar masjid, moro-moro mendung, terus udan. Orang ini segera berwudu dengan air udan itu. Lo kaget tuh, iki koyok iki. Selesai dia masuk lagi ke masjid. Lah kula sing bingung. Wah, aku keblet nguyuh. Aku mlebu ngetutne wong iki dengan menahan kencing, apa aku nguyuh sik terus goleki wong iki? Nek aku nguyuh sik koyoke jelas hilang. Wah, nih saya menguatkan diri mengikuti orang ini. Itu masuk masjid sholat dia, sholat anteni suwi setengah jam karo mulet ngono iki piye. Bar sholat wiridan baru wiridan donga. Bar donga saya maju. Ya Syekh, anna min Indonesia uridu an ata'aruf ma'ak. Cara Jawane, Mbah, kula iki wong Indonesia. Kula iki kepengin kenal jenengan. Orangnya itu tertawa, guyu. Terus menjawab, Indonesiane pundi? Basa Jawa. Modiar kon wis kadung ngomong metiti bahasa Arab, jawabe basa Jawa. Tibake casing tok Arab, aslinya orang Jawa. Nggih orang Jawa. Wah, akhirnya kalau pakai bahasa Jawa. Kula Surabaya, Mbah. Alhamdulillah tangga dhewe. Aku iki Ponorogo, masyaallah. Wong Ponorogo, tapi mukim di sana. Kebetulan namanya sama dengan nama saya, Ibrahim. Namanya Ibrahim. Saya perhatikan betul beliau itu, betul. Yang dibaca tidak lepas sholawat. Salaman maca sholawat. Saya antarkan keluar masjid, setiap melangkah sholawat terus. Karena dunia ini ada, itu disebabkan Allah berencana menciptakan Rasulullah. Laulaka ya Muhammad lam yahluk aflak. Seandainya aku, kata Allah, tidak berencana menciptakan engkau Muhammad, maka semesta ini tidak akan aku ciptakan. Nek panjenengan ahli maca sholawat, di antara syair-syair sholawat itu ada yang begini. Ya apa itu?
Allah, Allah, Allahu Allah, laulan nabi masa aina. Seandainya tidak ada nabi, kami tidak akan melakukan perjalanan ke Mekah dan Madinah. Betul nggak kira-kira? Gak mungkin Mekah itu menjadi tempat orang ibadah haji seandainya Rasulullah tidak dilahirkan. Gak mungkin ada acara sholat arba'in di Masjid Nabawi apabila Rasulullah tidak dilahir. Bahkan tidak mungkin jagat ini ada kalau Rasulullah tidak dilahirkan. Makanya kalau naik ziarah mereka, saya tidak pernah mau ke Mekah dulu, tidak pernah mau, mesti ke Madinah dulu. Ziarah pada Rasulullah. Ada alasannya itu. Jadi zaman dulu orang-orang ini tak cerita no jadi mulutan ini apa itu terusan. Orang-orang zaman dulu itu ketika Rasulullah telah wafat, setiap bulan Rajab itu berziarah ke makam Rasulullah. Orang-orang Mekah itu datang berduyun-duyun ziarah ke makam Rasulullah. Seandainya tuannya itu sakit, orangnya itu sakit, berhalangan ziarah ke makam Rasulullah, untone niku mencolot saka kandang berjalan sendiri dari Mekah ke Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah. 7 hari 7 malam perjalanan. Mengko bar ziarah makam Rasulullah, untone mulih dhewe, unta gak katik wong. Saya sangat tersinggung dengan cerita ini. Akhirnya kula niki mikir, unta iki nek wulan Recep ziarah Rasulullah aku iki wong. Sampeyan gak tersinggung ngeten iki? Aku iki wong mosok kalah derajatku karo gitu. Sejak saya tahu cerita itu, kitabnya Misbahud Dulam, dengan buka kiambak, nek iso maca tapi nggih. Itu diterangkan begitu. Setiap bulan Rajab itu orang-orang Arab itu ziarah ke makam, maka bulan ziarah itu bulan Rajab. Ini saya mesti ke sana. Begitu rampung, begitu sudah mau pindah ke Mekah kan langsung umroh itu. Yang saya pamiti Rasul kalau gak butuh pamit sopo-sopo. Saya tak pamiti hanya Rasul yang mempunyai ajaran ini. Nah, jadi ketika kita membaca sholawat itu artinya kita bersyukur. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka sebenarnya dia tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Dengan membaca sholawat itu artinya kita berterima kasih pada Rasulullah yang mengenalkan kita kepada Allah, yang mengenalkan kita tentang benar salah, baik buruk, sah batal, yang mengenalkan kita jalan menuju kebahagiaan. Artinya begitu. Ini ati Allah wa atiur Rasul, ini yang harus kita pahami. Saya enggak melarang, bahkan saya senang nek ana wong sregep ibadah. Nggih seneng lho. Cuman kadang niku piye ya, kadang niku ya methithi nek ibadah tapi ora dielmoni. Sehingga tidak tepat, seolah-olah mempunyai amal yang banyak tetapi di hadapan Allah tidak ada arti. Nggih, dadi nglakoni napa-napa aja lali selawat, sedekah selawat. Artinya kita itu begini loh, aku iki iso sedekah, ngerti keutamaan sedekah itu karena jasa Rasul. Nabi Adam itu tobat, nggak diterima Allah itu 200 tahun. Nabi bertobat kepada Allah tidak diterima 200 tahun. Maca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seorang nabi itu yang bertobat dudu wong RK5. Paham nggih? 200 tahun ora diterima karo Gusti. Baru ketika melakukan revisi doa ini direvisi akhirnya. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan keberkahan Muhammad sekiranya engkau berkenan mengampuni kesalahan. Langsung diterima. Nabi Adam ini gak kenal Nabi Muhammad, orang kenal, hanya memprediksi. Kelingan ditakoni lho, Adam gue kok kenal Muhammad kok ngendi? Tenggene ares niku Gusti saben cagak enten asma panjenengan jejere mesti Muhammad.
Jenengan zat sing maha suci, maha luhur, maha agung, maha mulya, maha segalanya. Kok ada sebuah nama bersanding dengan namamu, pasti bukan sembarangan. Akhirnya nggih kula kira-kira Gusti. Nggih. Jadi Nabi Adam pun melakukan perkiraan, dan ternyata benar. Nabi niku lho tobaté ra diterima gara-gara ra maca sholawat, tidak berwasilah kepada Rasulullah. Nggih. Tidak berwasilah kepada Rasulullah. Mangkane kula kadang bingung. Langsung ae wong duwe pangeran njaluk nang Gusti Allah. Oh lah kowe iki sapa? Lah Gusti Allah iki apamu kok langsung wae nang Gusti Allah. Kita itu terlalu jauh dengan Allah, butuh wasilah. Dan itu perintah. Perintah Quran. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah untuk mendekat kepada Allah. Perintah. Orang yang tidak mau berwasilah itu artinya tidak melakukan perintah Allah. Semangat kalau naik mulut dan gak mari-mari tapi pun. Nomor 3, aniskurli wali walidaika. Jadi ada 3 pasangan dalam Quran ini kata Rasulullah, aqimis shalah wa atuz zakah. Nomor 2, atiullah wa atiur Rasul. Nomor 3, aniskurli wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku kata Allah, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Tidak boleh dipisah. Apik karo Gusti Allah tapi gak apik karo wong tua, ndak boleh. Apik wong tua gak apik karo Gusti Allah juga ndak boleh. Apa meneh wong tuane dikafir-kafirno, walah iso oleh. Ora oleh. Betul itu. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Itu ukukul walidaini. Anak sing durhaka kepada orang tua. Empun ta masih wong tuane kula jenengan iki ora ngerti Quran babar pisan. Maca ora iso. Nggih. Sembayang ya lak-latung napa lak-latung. Jumat ya sembayang. Liyane Jumat ya ora sembayang. Jangan pernah mengatakan mereka kafir. Karena setiap orang yang telah bersyahadat maka dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Nggih. Ampun ta, wis elek-elek wong tuane kula jenengan tetep kula jenengan kudu bersyukur kepada orang tua kita. Ngoten nggih? Pun. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahiru amwalakum, padha nucekake sira amwalakum ing bondo-bondo sira bizakati kelawan zakat. Sucikan hartamu dengan zakat. Pun jelas nggih? Karena zakat itu adalah membersihkan harta kita dan menjadikan kita itu disenangi Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Jangan dimaknai bersuci itu hanya berwudu. Terlalu sempit maknanya. Termasuk mensucikan harta kita, termasuk mensucikan tubuh kita dari dosa. Ini kalau nanti terangaken niku tenggene kitab Ihya Muddin niku sesuci pada 4. Kan ngoten nggih? Nah, nanti kalau terangaken insyaallah jenengan seiling lah insyaallah nggih. Iya begitu. Jadi bersuci itu tidak hanya berwudu. Wudu itu kan hanya mensucikan anggota tubuh kita. Kalau pikiran kita nggak suci ya bagaimana mungkin kita menghadap Allah zat yang maha suci, kan tidak mungkin. Kalau harta kita tidak suci kan tidak mungkin. Kan begitu kan? Jadi yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Maka dengan mengeluarkan zakat itu kita memproses diri kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridul yutahhirakum wal yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah itu tidak menghendaki menjadikan kalian itu kesulitan. Quran ini. Gusti Allah gak ngangel-ngangel ke kula jenengan, ndak begitu. Walakin yuridul yutahhirakum wal yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Tetapi Allah menghendaki agar kita menjadi suci, menjadi bersih, serta menyempurnakan nikmat kita
agar kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Jadi Allah membuat aturan-aturan syariat itu gak kok terus Gusti Allah ngangel-ngangel ke kula jenengan, ora. Mempersulit kita enggak, tapi Allah itu menghendaki kita menjadi bersih, suci, menghendaki menyempurnakan nikmatnya kepada kita agar kita bersyukur kepada Allah. Ngoten. Nggih. Jadi kok ana wong iki kok memandang agama, saya tidak mengatakan syariat, terlalu kecil skupnya nanti. Kalau memandang ajaran agama kita cek abote, itu berarti salah. Karena Allah tidak menghendaki seperti itu. Berat itu hanya karena ora kulino. Ora kulino. Nggih. Ana wong tas mlebu Islam, nek wis mlebu Islam kan wajib salat. Gitu? Kangelan mboten maca donga iftitah, maca Fatihah, maca donga tahiyat tasyahud, kangelan mboten? Angel. Jenengan angel apa mboten? Mboten, napa kok mboten angel? Kulino. Saking ngapale maca wacanane salat karo mbayangno mall iku iso. Leres mboten? Saking ngapale, otomatis muni karepe dhewe pikirane bluwakrak nang ndi? Nang ndi? Iso kan apa? Saking kuli. Leres mboten kira-kira? Kula nate nyritani kanca-kanca pas takon tentang khaliyaipun para wali. Waktu ini kula nyeritake Gus Dur. Gus Dur itu membaca Ismuzat. Setiap 100.000 itu donga. Oleh 100.000 donga. Ben oleh 100.000 donga. Yang dibaca Ismuzat, Allah, Allah. Engko nek oleh 100.000 donga. Ngitungnya ya napa yai? Otomatis sababahnya itu bergerak sendiri. Nek 100.000 obah dhewe. Ini loh, ya. Itu obah dhewe nek 100.000. Terus ndonga Allahumma anta maksudi wa ridho, terus gitu. Baca lagi Allah, Allah. 100.000 obah dhewe. Kenapa bisa bergerak sendiri? Karena tahiyatnya benar. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Salah. Dohire begitu. Batinnya ketika mengatakan illallah betul-betul fokus kepada Allah. Terus saya Gus Dur itu gak patek sregep sembahyang duha. Gak patek sregep sembahyang tahajud. Apa meneh salat Isra. Betul. Tapi ingat Allah setiap saat. Wong sing kados kula jenengan, salat duha nggetu, salat tahajud nggetu, salat Isra nggetu, ilinge Gusti Allah iku maksimal nek salat tok. Iku wae kadang-kadang gak eling Gusti, bar salat wis gak eling Gusti Allah meneh. Pilih pundi jenengan? Gak salat sunah tapi eling Gusti Allah terus? Apa salat sunah eling Gusti Allah bar ngono gak eling Gusti Allah pas? Pilih pundi jenengan? Tuh. Ini pelaksanaan aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk ingat Allah. Jadi jangan mudah meremehkan orang. Ono wong ibadah kaya gak nemen tapi mulia di sisi Allah. Ono sing wetu lebokke neraka. Malah ada begitu, betul. Jangan punya prasangka jelek pada orang. Karena ilmu itu untuk ngoreksi diri kita, bukan untuk ngoreksi orang lain. Pun dino iki kok semangat men ya Bu, Masya Allah, Masya Allah. Ngoten riyen kula nyuwun ngapunten mboten saged ndereke jamaah Isya. Wah, ngoten riyen mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.